Kembali lagi dari Mari Kita Belajar dari Rumah. Berikut ini adalah sebuah penulisan dari Saudari Willy. Ya, ini adalah penulisan dari Saudari Willy. Saya hanya membicarakannya kembali dengan hal yang mungkin lebih gampang dimengerti dan lebih bisa dilihat. Mengenai tulisannya yaitu sholat, sebuah tradisi penyembahan Kristen sejak zaman purba. Dan apabila ada kesalahan pembacaan atau kesalahan teks, saya mohon maaf dulu terlebih dahulu karena saya hanya mengulangi apa yang ada. Oke, kita mulai saja langsung, yaitu dari ajaran yang benar atau ortodosia, kemudian penyembahan yang benar atau ortolatria, serta sikap hidup yang benar atau ortoprasia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelumnya kita akan diisi oleh firman Tuhan mengenai dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Wahyu 7:11. Serta anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 7:17. Kita lanjut saja. Inilah dasar kita. Ya, kita mulai dari soleta. Oke. Kita siapin dulu. Kita mulai grafik ini dari soleta. Soleta secara sederhana adalah bahasa Armaika. Oke. Bahasa Armaika, yaitu dialek yang digunakan pada zaman Yesus untuk menyebut kata sembahyang. Oke. Soleta sama dengan sembahyang yang dalam bahasa Arabnya adalah sholat. Sholat atau sembahyang harian adalah merupakan bagian dari lingkaran peringatan gereja ortodok. Oke, lingkaran peringatan gereja ortodok. Lanjut. Mungkin harus dijelaskan dahulu kalau gereja ortodok adalah gereja yang penuh dengan perayaan, sehingga memiliki daur peringatan yang tiap tahunnya dirayakan dalam kalender liturgi. Oke, gereja ortodok adalah gereja yang penuh dengan perayaan. Kita lanjut. Lingkaran peringatan tersebut antara lain lingkaran peringatan tahunan, lingkaran peringatan bulan, lingkaran peringatan mingguan dan harian, serta jam. Sholat dalam tradisi ortodok adalah merupakan lingkaran peringatan dalam jam. Gereja ortodok memiliki total lingkaran peringatan dari jam seperti tradisi sholat 3 kali sehari, kemudian tradisi sholat 7 kali sehari. Sholat dalam tradisi ortodok merupakan ibadah non-sakramental. Oke. Mana sholat ini merupakan peringatan harian yang dilakukan secara pribadi masing-masing sebagai wujud kesalehan pribadi, bukan karena tuntunan syariah di dalam Islam. Sholat dalam Islam merupakan syariah, yang berarti baik dan akan mendatangkan pahala bila dilakukan, tetapi akan berdosa bila ditinggalkan. Berbeda dengan Islam, sholat dalam tradisi ortodok di seluruh dunia bukan karena syariah, tetapi karena
Habibah, kasih kepada Allah. Atau dalam bahasa Protestan Injil disebut devotional worship. Semacam kalau umat Injil melakukan ibadah harian saat teduh, baca Alkitab dan berdoa secara pribadi, atau kalau di kalangan umat karismatik atau neo-pantekostal, semacam doa penyembahan sehari-hari di rumah. Kalau dibandingkan dengan Yudaisme, sholat 3 atau sholat 7 kali sehari ini semacam doa-doa sidur atau doa-doa pribadi yang berbeda dengan doa-doa masyhur atau doa-doa liturgis di sinagogag dan dalam perayaan-perayaan agama. Lanjut. Sholat 3 kali sehari adalah mengikuti teladan Nabi Daniel. Demi didengar Daniel bahwa surat berita itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah yang Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Oke, kita dapat 3 kali sehari ya. Jadi seperti yang bisa kita lihat, Daniel sendiri bisa bersembahyang 3 kali sehari. Ia biasa melakukannya. Artinya ia menetapkan paling tidak bagi dirinya sendiri untuk sholat 3 kali sehari. Namun ternyata kebiasaan ini akhirnya diikuti juga oleh segenap orang Israel, bahkan oleh Raja Daud sendiri. Kita lihat pada Mazmur 55:18, di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Jadi sholat 3 kali sehari waktunya adalah pagi, petang, dan siang hari. Inilah mengapa ketika murid-murid dituduh mabuk pada anggur pada hari Pentakosta, Petrus menyanggah bahwa tidak mungkin mereka bermabuk-mabukan pada saat jam sembahyang pagi atau jam 9. Kita lihat firman-Nya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Oke. Jadi kita mendapat jamnya sekarang, yaitu sholat 3 kali sehari, waktunya adalah pagi, jam ketiga setelah matahari terbit, atau jam 9 pagi. Siang, jam ke-6 setelah matahari terbit, atau jam 12 siang. Dan petang hari, jam ke-9 setelah matahari terbit. Oke, saya garis bawahi ya, jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9, yaitu jam 3 sore. Oke, jadi kita sudah dapat jadwalnya, yaitu sholat 3 kali sehari mengikuti teladan Nabi Daniel, yaitu jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Sekarang kita lanjut dulu ya, mengenai sholat 7 kali sehari adalah mengikuti teladan Raja Daud, di mana firman-Nya mengatakan bahwa Kitab Mazmur mencatat Raja Daud berseru, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur 119, 164. Kita mulai. 7 kali dalam sehari Raja Daud bersembahyang atau sholat kepada Allah. Kita telah memiliki catatan 3 jam sembahyang di Alkitab, yaitu jam 9 pagi, jam 12, dan jam 3 sore seperti yang disebutkan di atas. Lalu bagaimana dengan keempat jam sisanya yang lain?
pada zaman Perjanjian Lama, saya ambil pointer dulu. Perjanjian Lama, Musa diperintahkan Allah untuk memberitahu Imam Harun. Musa diperintahkan Allah kepada Imam Harun agar mempersembahkan korban binatang dan korban dupa sebanyak 2 kali setiap hari. Mempersembahkan korban binatang dan korban dupa 2 kali sehari, yaitu pagi dan senja. Oke, di mana kata-kata ini bisa kalian temukan pada Keluaran 29, 38-39 dan 37-8. Sehingga dalam sehari ada 2 kali ibadah pembakaran dupa di kemah suci. Selanjutnya diteruskan dalam bait Allah. Gereja Ortodok terus memelihara perintah ini setiap harinya. Dalam gedung gereja, perintah Allah kepada Musa dan Harun mengadakan sembahyang waktu sing-sing fajar. Oke, kita ketemu namanya yaitu waktu sing-sing fajar, yaitu pada jam 6 pagi. Yang kedua adalah waktu senja, yaitu pada jam 6 sore. Dan itu inti utama dari sembahyang ini juga tetap berupa persembahan dupa. Oke, kita tetap persembahan dupa. Inti utama adalah persembahan dupa. Jadi sudah ada 2 tambahan jam sholat lagi ya, yaitu jam 6 pagi dan jam 6 sore. Mari kita lanjutkan. Waktu sembahyang yang lain ialah setelah sembahyang senja dan waktu tengah malam. Jadi sembahyang setelah senja ini dilakukan 1 jam setelah sembahyang senja sampai dengan sebelum tidur. Kita lihat firman-Nya. Kasihilah aku dan dengarkanlah doaku. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 4 ayat 1-9. Oke, kita dapat waktunya lagi sebelum tidur. Kita lanjut ya. Sementara sholat tengah malam atau tahajud dilakukan untuk mengingatkan umat agar berjaga-jaga menyambut kedatangan Yesus yang tidak terduga seperti kedatangan seorang pencuri, seperti yang diteladankan Paulus dan Silas di dalam penjara. Kita lihat firman-Nya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah Rasul 16:25. Kita dapat waktunya lagi ya, kira-kira tengah malam. Jadi, berdasarkan keterangan-keterangan ini, umat Ortodok terutama yang hidup di biara-biara mencoba mendisiplinkan dirinya untuk melakukan sholat 7 waktu. Bagaimana sudah dijelaskan, karena posisinya sebagai wujud dari kesalehan pribadi seseorang, sholat dalam tradisi Ortodoks menyatakan seberapa dalam kerinduan seseorang kepada Tuhan. Mengapa harus 3 atau 7 waktu? Apakah Tuhan hanya berkenan ditemui pada jam-jam tertentu? Kritikan khas kaum karismatik terhadap praktek sholat umat Islam ini sering dilontarkan juga terhadap praktik sholat dalam gereja Ortodok oleh mereka yang terlalu awam. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Dapat ya ketujuh waktunya. Jadi kita mulai dari pertama, sholat 7 waktu dalam sehari ini. Jam 6 pagi disebut dengan waktu sing-sing fajar. Pagi hari yaitu jam 9 pagi, siang hari jam 12 siang, petang hari jam 3 sore. Lanjut, waktu senja jam 6 sore. Jam sembahyang setelah senja, biasanya 1 jam setelah sembahyang senja sampai dengan sebelum tidur. Yang terakhir adalah sholat tengah malam atau tahajud kira-kira tengah malam. Oke, kita dapat waktunya ketujuhnya. Selain memiliki dasar-dasar keteladanan dari Alkitab, sholat 7 waktu juga dimaknai sebagai lingkaran peringatan gereja dalam jam. Maksudnya, sholat 7 waktu
adalah ibadah pribadi untuk memperingati detik-detik sengsara Tuhan Yesus ketika Ia disalib. Kita mulai ya. Yang pertama, sholat sing-sing fajar jam 6 atau saat matahari terbit adalah untuk memperingati kebangkitan Kristus di pagi hari menjadi terang dunia. Sholat pagi adalah untuk memperingati saat Kristus diadili oleh Pontius Pilatus. Selain itu juga untuk memperingati turunnya Roh Kudus. Oke. Sholat tengah hari adalah untuk memperingati saat Kristus disalibkan dan ketika kegelapan meliputi tempat penyaliban itu. Sholat petang adalah untuk mengingat saat Yesus mengatakan sudah genap, yaitu saat Yesus putus nafas, saat rencana keselamatan digenapi secara sempurna. Sholat senja adalah untuk mengingat saat mayat Yesus diturunkan dari salib. Sholat setelah senja adalah untuk malam mengingat saat mayat Yesus dikuburkan. Dan sholat tengah malam merupakan penantian akan kedatangan Yesus yang akan datang seperti seorang pencuri sehingga kita harus tetap berjaga-jaga. Oke. Jadi seperti yang bisa kita lihat, keterangan-keterangan mengenai jam-jam sembahyang nabi-nabi dan para rasul yang hingga kini masih tetap diadopsi oleh gereja ortodoks dalam bentuk sholat 7 waktu ini, ternyata jelas merupakan ibadah yang bersifat kristosentris, semuanya berpusat pada Kristus. Inilah mengapa sholat-sholat dalam gereja disebut sebagai lingkaran peringatan dalam jam. Jadi, memang bisa Anda lihat bahwa para nabi dan rasul Kristus sendiri melakukan sholat atau sembahyang tidak melulu secara spontan, tetapi ada jam-jamnya di setiap hari. Dan hal adanya jam-jam sembahyang yang sudah ditetapkan ini dipertegas lagi oleh ayat berikut. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Itu kita temui dalam Kisah Rasul 3 ayat 1. Jadi pada rasul sebagai representasi dari gereja purba, ternyata terbukti memiliki jam-jam sholat atau sembahyang. Ini berita dari Alkitab. Lalu, di mana sholat itu dilakukan? Memang tidak ada informasi lengkap mengenai bagaimana sholat itu dilakukan, tetapi memiliki kebiasaan Nabi Daniel. Setidaknya, kita menemukan hal-hal berikut ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6, nomor 11. Jadi kita menemukannya ya, yaitu 1. Hal-hal yang bisa kita dapatkan mengenai bagaimana Nabi Daniel sholat adalah 1. Mempunyai kiblat menghadap ke Yerusalem, lokasi bait Allah. Kita berbicara tentang perjanjian lama dulu ya, nanti akan dibenarkan. Lanjut, ada gerakan berlutut. Nomor 3, ada doa yang disampaikan. Serta nomor 4, ada puji-pujian kepada Allah. Oke, memuji Allah, berdoa, berlutut. Oke, kita lanjut dulu ya. Cara sembahyang ini kemudian dijelaskan lagi oleh sikap Yesus ketika berdoa kepada Bapanya dengan gerakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 25. Kita lanjut. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke,
Sudah dapat ya. Adatnya tambahan gerakan, yaitu berdiri, maju sedikit, lalu bersujud. Dan bagaimana posisi tubuh kita berdoa dapat dilihat dari perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Ayat ini memberitahukan kita bahwa walaupun si pemungut cukai merasa bersalah, sesekali sampai ia tidak berani mengangkat mukanya kepada Allah. Tetapi sudah menjadi sikap umum bahwa ketika sholat, orang membuka matanya, mengadahkan kepala ke langit kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Kita bisa baca Ayub 16 ayat 20, Nabi Yesaya, kita bisa baca di Yesaya 38 ayat 14, dan bahkan Yesus sendiri. Oke, kita lanjut. Mengenai sikap lainnya adalah menengadahkan tangan. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. 1 Timotius 2 ayat 8. Jadi, kalau digabung, beginilah sikap sholat dalam Alkitab. 1. Menghadap ke kiblat. Nanti saya akan bahas mengenai kenapa saya tulis sebelah timur. Lanjut, berdiri. Ada gerakan maju sedikit, membungkuk, berlutut, dan kemudian berdoa. Ada doa yang disampaikan dengan sikap tubuh, tangan ditengadahkan ke atas, mata terbuka, dan kepala ditengadahkan pula ke atas kepada Allah. Terakhir, ada puji-pujian kepada Allah. Sedikit catatan mengenai kiblat. Karena kekristenan percaya bahwa yang lebih besar dari bait Allah, yaitu Matius 12 ayat 6, telah menyatakan dirinya, maka kiblat sembahyang umat ortodoks sudah tidak lagi menghadap kepada bangunan fisik bait Allah yang memang telah hancur dan sudah tidak ada lagi. Melainkan kiblat ortodoks adalah menghadap Kristus sendiri, menghadap kepada yang melebihi bait Allah. Oke, lanjut ya. Lalu karena Kristus saat ini sedang berada di surga, lalu menghadap ke arah kemana sholat untuk umat ortodok itu? Karena segenap kehidupan ortodoksia adalah kristosentris, berpusat pada Kristus, maka sholat ortodok pun menghadap ke timur. Kenapa harus ke timur sih? Karena Alkitab mengatakan bahwa Kristus yang sekarang ada di surga itu akan datang. Kita lihat firman-Nya. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 27. Jadi, kiblat sembahyang ortodok adalah menghadap ke timur sebagai gambaran akan harapan umat Kristen akan penyambutan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dari timur, dari Eden, dari surga. Karena Alkitab mengatakan bahwa arah timur melambangkan Taman Eden berada di Kejadian 2 ayat 8. Oke, berarti kita ketemu ya, kenapa sebelah timur. Kita lanjutkan. Implikasi sholat bagi umat. Selain sebagai wujud kesalehan dan kerinduan pribadi akan perjumpaan dengan Allah, ibadah sholat harian ini merupakan tindakan nyata anak-anak Tuhan dalam menghargai keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita.
Umat Kristen wajib mengajarkan keselamatan, Filipi 2:12, yaitu dengan senantiasa menjaga kekudusan yang diberikan Tuhan setelah kita mendapat pengampunannya. Sholat merupakan tindakan nyata dalam proses pengkudusan. Umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh iman kepada Kristus tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi perwujudan iman dalam tindakan-tindakan yang nyata sebagai bukti dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Mengapa harus begitu? Ya karena setelah kita diselamatkan dan dikuduskan oleh darah Kristus, kita masih disempurnakan terus-menerus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada pada Roma ayat 8:29. Kalau tujuan keselamatan kita hanya untuk masuk surga, apa bedanya kekristenan dengan Islam? Keselamatan, lahir baru, adalah bukan hanya sekedar proses satu kali. Ketika kita dengan hati dan mulut mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, melainkan kita diselamatkan untuk terus disempurnakan seperti kemanusiaan Kristus yang sempurna. Maka umat gereja ortodok tidak mengenal polemik antara doktrin keselamatan ala Calvinis dan ala Armenian. Oke, sekarang kita ada dua bidang doktrin, di mana kaum Calvinis bilang bahwa sekali selamat tetap selamat, dan kaum Armenian bilang bahwa keselamatan bisa hilang bila tidak dijaga. Kita lanjut dulu. Kaum Calvinis bisa jatuh dalam praktek hidup terlalu yakin dengan keselamatan pribadinya, tetapi sembrono dalam etika. Ortodok dalam iman, tetap liberal dalam kelakuan. Kita lanjut. Kaum Armenia bisa jadi sangat saleh gara-gara takut kehilangan keselamatan, di mana tidak yakin sepenuhnya terhadap jaminan keselamatan dalam Kristus. Nah, ekstrim seperti ini gak ada dalam kehidupan umat gereja ortodok. Umat ortodok menyatakan keselamatan dalam Kristus itu pasti dan tidak akan dibatalkan Allah. Oleh karena itu, marilah kita menghargai keselamatan itu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik yang saleh. 2 Petrus 1 ayat 3-11. Kalau urusannya untuk memelihara keselamatan dan menjaga kekudusan dalam proses sanctification, apakah sholat itu penting? Jawabannya pasti secara positif. Sama seperti orang-orang Protestan Injil ditanya, pentingkah saat teduh itu? Jawabannya pasti ya. Juga kalau kaum karismatik ditanyai pentingkah doa penyembahan itu, maka jawabannya pasti ya. Apapun yang dijawai dengan semangat ibadah kepada Tuhan, maka yang kita lakukan itu menjadi sarana-sarana anugerah di mana kita menerima terus nutrisi rohani dari pokok anggur kita, Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada Yohanes 15:1-7. Nah, ini yang terjadi. Mengapa tradisi sholat gereja purba ini hilang di barat? Kita mulai pelan-pelan ya. Sekarang, mengapa gereja Katolik Roma dan gereja Protestan anaknya melepaskan tradisi sholat? Praktek sholat itu semua dilakukan oleh kaum biarawan. Oke, biar lebih jelas. Tradisi
atau praktek sholat ini dilakukan oleh kaum biarawan. Praktek sholat dilakukan oleh kaum biarawan. Berselang-seling antara kegiatan bekerja dan belajar di biara. Kalau dalam biara Katolik Roma, semula ada 9 jam untuk doa. Pada biara Katolik Roma, ada 9 jam untuk doa. Brevier. Tetapi, karena banyak kesibukan di biara, brevier mereka akhirnya berkurang jadi doa pagi dan doa petang saja. Karena kesibukan, oleh karena itu mereka berubah menjadikan 2 kali doa saja, doa pagi dan doa petang saja. Turunannya semangat kerohanian di kalangan biarawan Roma Katolik ini akhirnya berakibat pula pada kehidupan Martin Luther, yang semula adalah biarawan Ordo Agustinian di Gereja Katolik Roma. Sholat itu dibedakan dari doa sehari-hari. Sholat adalah bentuk ibadah non-sakramental yang merupakan doa peringatan. Kita beribadah pada hari Minggu, 3 termasuk bidat sesat, Advent hari ke-7, dan bidat sejenisnya, karena merayakan suatu peringatan akan kebangkitan Kristus. Orang bisa saja bilang, ibadah kan tidak harus hari Minggu. Orang bisa saja mengatakan, ibadah kan tidak harus hari Minggu. Memang, tetapi ibadah Minggu bermaksud memperingati dan memberitakan kebangkitan Kristus. Karena itu, dalam ibadah Minggu di semua gereja Ortodoks dan Katolik Roma selalu ada liturgi perjamuan kudus atau liturgi Ekaristi. Tanpa liturgi Ekaristi, kebangkitan itu hanya semacam Oeriah HaTorah di sinagoga pada hari Sabtu yang dalam kekristenan disebut ibadah liturgi Sabda. Intinya mendengar dan mempelajari Alkitab. Begitu pula kalau orang bilang, berdoa itu kan setiap saat, tidak pada saat-saat tertentu. Memang berdoa bisa spontan dan setiap saat. Seiring yang bilang begitu adalah kelompok-kelompok yang justru tidak punya kebiasaan berdoa secara teratur atau kelompok yang malas berdoa. Sholat itu ada format bacaannya. Biasanya diambil dari kitab Mazmur. Sikap tubuhnya bagaimana? Berdiri, ruku, dan sujud, serta membuat tanda salib. Menengadahkan tangan. Sebelum sholat mesti harus membasuh diri. Ini soal etika juga. Tidak asal begitu bangun tidur langsung berdoa, biarpun belum cuci muka, kaki, dan tangan. Mereka bisa saja beralasan, Tuhan kan melihat hati, bukan penampilan tubuh kita. Kalau memang begitu, coba saja langsung pergi ke gereja setelah bangun tidur. Berani tidak? Ada yang berkomentar, wah, sholat itu kan seperti legalismenya orang Farisi. Mereka yang mengatakan demikian juga pasti tidak tahu ibadahnya orang Farisi itu seperti apa. Hanya kesan sinisitis kultural saja yang dilontarkan, tetapi tidak tahu doktrin dan makna dalam sholat itu apa. Orang Kristen seperti itu hanya memandang bahwa kekristenan yang benar adalah kekristenan ala tradisi gerejanya sendiri. Di luar itu dianggap sesat. Nah, kepada mereka
yang mengatakan seperti itu, kita dapat bertanya, kira-kira ibadat Tuhan Yesus dan murid-muridnya dulu itu lebih mendekati ibadah gereja ortodok dengan sholatnya atau ibadah gereja barat? Bagaimana jawaban Anda? Sampai di sini dulu belajar dari rumah, dan sekiranya apabila ada perkataan yang salah mengenai teksnya, kemudian saya melafalkannya kurang bagus juga, saya mohon maaf, karena saya hanya membaca apa yang sudah pernah ditulis oleh Willy. Untuk yang terakhir, apabila tidak berkeberatan, silakan like dan subscribe mengenai belajar dari rumah. Sekian dari saya, selamat pagi.